Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Hari ini kita akan bicara mengenai, kita berikan tepuk tangan dulu pada singer kita dan pemain musik kita. Ya, kita akan bicara mengenai Father's Heart. Hati Bapa, saudara. Saudara ikuti dan simak baik-baik apa yang Pak Sony akan jelaskan kepada kita hari ini. Yang pertama, apa artinya seorang Bapa? Betapa pentingnya kita memiliki yang namanya Bapa rohani dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kita saja anak, kalau tidak punya Bapa secara jasmani, rasanya gimana? Demikian juga, Bapa rohani itu sangat penting. Dia tidak hanya bicara mengenai kehadiran Bapa, tapi bicara mengenai sesuatu yang akan mengikuti dari kehadiran Bapa itu. Nah, betapa pentingnya yang mengikuti itu adalah hal-hal rohani. Bukan hal-hal jasmani seperti yang diberikan oleh Bapa jasmani kepada kita, tapi yang mengikuti adalah hal-hal rohani. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa Bapa seperti mana dalam slide ini, saudara. Mana slide-nya? Bapa dalam bahasa Ibrani artinya Av. Dari situ muncul kata Avinu atau my father. Makanya di gereja Abuna di Semarang, kami mengembangkan konsep bukan sebagai domba gembala, tapi Bapa dan anak. Kalau ini kita sebut gereja, maka gereja adalah our second home. Betul kan? Rumahmu yang pertama adalah di mana Anda tinggal, rumahmu yang kedua adalah ini, gerejamu. Anda di sini adalah rumahmu yang kedua. Di sini Anda menerima berkat-berkat rohani. Kalau Anda cari berkat jasmani di sini nggak ada. Tapi berkat rohani melebihi berkat jasmani. Maka sebenarnya yang seharusnya disebut Bapa dalam hidupmu, selain Bapa jasmanimu, adalah gembalamu. Nah, kami di Semarang mengembangkan hubungan Bapa anak, bukan hubungan gembala domba. Sebab kalau gembala marah pada domba, dombanya bisa mutung, dia pindah cari gembala yang lain. Tapi kalau hubungannya Bapak anak, coba anak jengkel, banting pintu, ngamuk sama orang tua, minta dibeliin mobil, orang tuanya nggak ngasih, cepret, minggat keluar. Ujung-ujungnya balik kemana? Rumah. Kalau gereja adalah rumahmu, bapakmu wajar nggak mengingatkan saudara kalau saudara melenceng hidupnya? Mukul pantatmu dengan rotan? Menegurmu dengan kalimat yang keras? Jengkel nggak? Jangan mukamu kayak malaikat. Bisa jengkel nggak? Bisa, tapi balik-baliknya kemana? Rumah. Itu yang saya ingatkan. Jadi kalau ada jemaat saya yang pindah, keluar, saya berkata, berarti kamu bukan anak. Kamu penyusup. Jadi gereja seharusnya adalah tempat di mana Anda berseru, Avinu, Bapakku. Seperti doa Bapak kami itu loh. Ketika kita berdoa-doa Bapa kami, sebenarnya kita sedang menempatkan diri sebagai anak di hadapan Tuhan. Yang namanya anak minta pada Bapa, pasti Bapa memberi yang terbaik dong. Haleluya. Tidak mungkin kita minta gandum, Tuhan dia memberikan kepada kita kalajengking. Nggak mungkin. Bapa selalu mendisiplinkan anak, betul saudara? Hati memang jengkel, tapi ya lari-larinya kembali kepada Bapa kok saudara. Makanya kalau Anda mati, ditulis telah kembali kepada Bapa di surga. Karena Anda anak. Makanya kita dari meja, bukan dari remah-remah. Makanya kepada perempuan Sirofenis itu Tuhan bilang, kamu tidak dapat jatah di atas meja. Tapi karena imannya dia berkata, bahkan dari remah-remah pun, aku bisa mendapatkan sesuatu. Di situ Tuhan berkata, Yesus berkata, imanmu besar. Dan dia sebenarnya secara rohani dipindah sumbernya, bukan lagi dari remah-remah, tapi dari atas meja. Saudara paham sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, saudara? Nah, pemakaian kata Avinu itu menyangkut 4 hal. Menyangkut 4 hal seperti yang ada di depan saudara. Pertama, dia menjelaskan status 2 sisi. Ada Bapa dan ada anak. Saya adalah anak rohani dari ini, dan si ini akan berkata, itu adalah anak rohani saya. Menjelaskan status. Makanya kalau gereja disebut sebagai rumah kita, maka statusnya jelas. Kita anak di dalam rumah itu, dan ada Bapa yang akan menjadi covering atas kita. Yang kedua, menjelaskan hubungan, saudara. Yang namanya fathering itu, intinya adalah hubungan.
Jadi kalau nggak ada hubungan cuma, oh itu saya suka dengar khotbahnya di YouTube. Nggak ada hubungan itu sebenarnya. Nggak ada. Sebab fathering itu adalah relationship. Anda bertemu face to face, telepon, mendengar suaranya, menyapa saudara. Seperti itu saudara. Makanya Abuna itu kalau di Semarang sibuk benar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bayangkan, saya berdoa, Tuhan gimana caranya ya? Mestinya apa? Ulang tahun siapa? Saya telepon, ketemu di jalan, halo, shalom, saya salamin. Makan di rumah makan, saya lihat dulu ada jemaah saya enggak. Kalau ada, hanya ada 2 pilihan. Keluar dari rumah makan itu atau bayarin. Ya toh? Jadi kalau jumlahnya banyak, saya keluar. Jujur aja, ini hati Bapak kan? Jumlahnya banyak misalnya 40 orang. Aduh rugi bandar. Tapi kalau satu keluarga, saya bayarin dulu saudara. Saya bayarin dulu. Bayar untuk meja itu. Baru saya masuk nanti. Saya pura-pura aja. Pastor, halo. Saya salamin, apa kabar? Gini. Lagi makan ya? Iya, oke. Kami makan dulu ya? Iya. Dia datang ke kasir. Bayar meja Abuna. Sudah dibayar sama dia. Sudah dibayar sama Abuna. Sekali-sekali dong. Ya, sekali-sekali. Sekali-sekali. Jangan pendeta cuma makan uang jemaat terus. Tapi jemaat juga makan uang pendeta. Yang benar kalimat yang kedua, saudara. Kan suka begitu kita kadang-kadang di luar namanya anak nakal itu selalu ada, pastor. Ada kan? Ngomongnya kemana-mana. Saya kerjain itu. Yalah, sekali-sekali kamu makan dari berkatnya pendeta. Ada pun saya punya direktur pabrik, saudara. Ampun. Ngajak saya makan. Yang namanya makan itu, saudara, ngajak pendetanya makan. Ya, kami sengaja tidak makan dari rumah. Karena mau diajak makan sama direktur pabrik. Begitu sampai di tempat makan, saya tahu tempat makannya. Apa yang terjadi, saudara? Dia ternyata datang sama istrinya, bawa air putih dari rumah, satu aja. Satu untuk berdua sama istrinya. Lalu mereka pesan satu piring untuk dibagi berdua. Kira-kira saya pendetanya tahu diri enggak? Ini orang ngajak makan, tapi lihat begini gimana makannya. Ini anak nakal ini. Anak nakal belum terbuka paradigmanya, betul kan? Akhirnya saya ngomong pada saya bawa istri dan anak. Kita lapar dari rumah, pesan sebanyak-banyaknya, yang paling mahal pun pesan. Dia udah melongo kan? Udah melongo. Kalau saya udah ngomong begitu, istri saya sudah tahu. Istri sudah langsung di depan. Udah bayar dulu. Termasuk bayar buat mereka. Sejak itu paradigmanya berubah. Karena hubungan, saudara. Kalau hubungannya enak, saya negur Anda, walaupun pedas. Ya memang pedas. Ya kan? Jangan berkata, gembala saya nakut-nakutin saya. Memang tujuannya untuk nakutin. Karena memang demikian di dalam rumah. Coba kalau anakmu, jangan jadi anak durhaka ya. Marah anakmu kan, banting pintu jebret. Tunggu aja dia lapar, balik lagi ke rumah. Itu namanya hubungan. Jadi dalam fathering itu hubungan itu sangat kuat. Anda baru WA seseorang pembicara misalnya terkenal di YouTuber, udah datang ke gereja saudara, Anda WA, oh siapa tuh? Bapak rohani gua. Hubungannya apa? Nggak ada, saudara aja nggak dikenal, saudara mati belum tentu dia datang. Ya kan? Kalau Anda mati yang datang siapa? Gembalamu. Makanya jangan terlalu kagum dengan orang-orang di luar sana. Jangan, itu palsu. Sebab Bapak rohani yang sejati, Anda membangun hubungan dengannya. Dan di situ ada esensi yang sangat penting, yaitu sebagai Anda sebagai anak, Anda tunduk dan taat kepadanya. Karena itu adalah cerminan ketundukan dan ketaatan kepada Kristus. Istri kan harus tunduk dan taat kepada suami. Anak harus tunduk dan taat kepada orang tua. Suami tunduk dan taat kepada Kristus. Anak tunduk dan taat kepada orang tua. Kalau gereja ini adalah rumah saudara, maka Anda harus tunduk dan taat pada peraturan di dalam rumah itu. Karena kalau Anda tunduk dan taat, maka Anda akan bergerak menuju destiny. Anda akan bergerak, ini loh rencana Tuhan dalam hidupku. Aku mau pergi ke sana. By the way, kali ini pastor, saya tadi berdoa ke beberapa jemaat. Ada banyak yang masalah luka hati. Luka hati, beresin hatimu ya. Ayo. Jangan simpan-simpan sakit hatimu. Gak enak tau. Gak enak, hatimu panas. Lihat Paulus dan Timotius, tidak ada hubungan darah. Keberhasilan Timotius karena destiny. Paulus
menjadikan Timotius sebagai anak rohani. Dan di dalam ayat ini kita melihat bahwa dia selalu memanggil anakku, teknon. Kata teknon itu adalah seolah-olah seperti memiliki hubungan darah. Apa yang membuat Timotius berhasil? Karena dia bergerak di dalam destiny yang sudah ditetapkan baginya. Siapa yang mengarahkan destiny itu? Orang tua. Orang tua apa? Orang tua rohani. Seperti orang tua jasmani mengarahkan anak-anaknya, kamu sekolahnya di sini nak, nanti kamu akan sekolah di sini nak, begini arahannya. Demikian juga dengan Bapak rohani, mengarahkanmu pada blueprint Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Coba Timotius tidak tunduk dan taat. Gagal dia. Dia gagal di dalam fathering itu. Jadi pertanyaannya saudara, jika hari ini kita adalah Timotius, saudara adalah Timotius, ada yang namanya Timotius di sini? Siapa Paulusnya? Siapa Paulus buat kita hari ini? Ini gambar yang sangat baik saudara, perhatikan di depan ini. Ini harus saya jelaskan dengan gambar. Next. Ya, nih, perhatikan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita semua tahu secara normatif bahwa yang ada di sorga itu adalah Bapa kita. Betul? Yesus adalah Bapa kita, betul? Persoalannya Yesus nggak ada di depan kita saat ini. Persoalannya kita nggak bisa face to face dengan Elohim yang ada di sorga. Gimana caranya yang normatif itu bisa applicable dalam kehidupan kita? Dengan melihatnya pada Bapa yang ada di dunia. Bapa yang ada di dunia itu saudara, perhatikan, ada tiga kategori. Kategori yang pertama Bapa natural. Jadi Anda harus melihat Kristus, melihat wajahnya sebagai refleksi Kristus. Nah kadang-kadang kita bisa kecewa terhadap Bapa natural, karena Bapa di dunia bisa keras, bisa menyakiti hati kita. Pernah mengalami itu saudara? Saya SMA saja, saya SMA masih mendapat tendangan kungfu dari bapak saya. Tendangan kungfu. Rupanya dia dulu alumnus Shaolin Temple. Jadi saya berangkat, itu mau lulus SMA itu saudara. Janjian jam 9 harus balik rumah. Saya terlambat 15 menit. Saya duduk di kursi, dia lari dari kursinya, dia tendang saya tentang kungfu. Kena pinggang saya, sakit sekali. Untung gak patah. Keras. Dan saya kecewa dengan bapak saya di dunia. Dia pukulin saya pakai rotan. Entah kena dengan alasan apa, mama saya sampai dengan hari ini, umur saya sekarang 53 tahun, dia masih menyimpan rotan itu. Masih disimpan. Kamu ingat nggak? Nah, rotan, kalau dipukul dulu berbaris-baris di sini. Punggung disikat, habis. Kecewa, sakit hati, jengkel. Tapi bagaimanapun dia bapak naturalku kok. Betul kan? Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya mengalami pemulihan hubungan. Dan ketika terjadi pemulihan hubungan, seperti berkat itu dibuka. Pintunya seperti di-unlock, saudara. Makanya, kalau Bapak di dunia mengecewakan saudara, jangan takut, bereskan hatimu. Bereskan hatimu. Supaya berkatmu dibuka. Gambaran Bapak surgawi bisa kita lihat dari Bapak di dunia. Yang kedua, gambaran Bapak surgawi dapat kita lihat dari gembala kita. Makanya saya selalu mengajar ini. Mungkin orang bilang ini teologi saya, terserah. Tapi ini yang baik, sejauh yang saya hidupi. Gereja bukan Anda sebagai domba. Tapi dalam gereja Anda adalah keluarga. We are family. Dalam keluarga bisa sikut-sikut Anda. Kakak sikut adik. Dulu kalau adik saya berdoa terlalu lama, ikannya saya ambil. Ya kan? Karena saya anak sulung, saya banyak menanggung beban. Adik saya enak tidur, saya belah kayu. Kapalan tangan ini dulu. Sekarang kami sudah besar. Wih, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, lebih enak kita sebagai anak dalam gereja daripada sebagai domba. Karena kalau di dalam gereja kita sebagai anak, berantem itu menjadi hal yang biasa. Miskomunikasi menjadi hal yang biasa. Tidak perlu heboh. Anak memang wajib tunduk kepada orang tua. Karena orang tua yang banyak makan asam garam. Gembalamu yang bisa melihat horizon yang lebih luas.
mengenai perspektif Tuhan. Kita enggak, karena kita biasanya begini, maunya gini. Gembala bisa melihat lebih jauh. Makanya refleksi Kristus tidak hanya terlihat kepada Bapa jasmani, tapi juga kepada Bapa rohani, yaitu gembalamu. Makanya di gereja itu posisikan diri saudara sebagai anak. Kasih tahu kiri kanan, kamu anak. Ya, anak ya. Iya, anak. Anak. Yang kedua, saudara, refleksi Kristus bisa terlihat pada orang-orang yang dihadirkan Tuhan di samping kita. Nah, ini caranya. Hadir di samping kita sebagai mentor, sebagai pembimbing rohani, bahkan sebagai bapa rohani. Itu sebabnya ketika Anda memutuskan untuk menjadi anak dari bapa rohani seseorang, kata kuncinya berdoa baik-baik. Tadi pagi Abuna mengajar mengenai bapa rohani yang menyamar jadi iblis. Sebab tidak setiap orang yang dikirim Tuhan di sampingmu adalah bapa rohanimu. Bisa saja dia kirim hanya untuk mementormu sebentar. Bisa saja dia datang kepadamu hanya karena kekaguman. Hanya karena nama. Ingat, fathering adalah long term relationship. Maka berdoalah. Berdoa. Biasanya sih orang-orang yang punya bapak rohani di luar gembalanya, pasti dia tidak menjadi anak di dalam gereja. Biasanya seperti itu. Dia domba. Saudara, mari kita sadar bahwa kalau ada apa-apa dengan kita, yang ngurusin kita adalah gereja kita. Bukan bapak rohani kita yang terkenal, yang YouTuber, yang jago bicara, yang pengurapannya kuat. Bukan. Tidak pernah ada jemaat dari gereja ini yang hubungi saya secara pribadi. Dan kalaupun ada, saya tolak. Itu sebabnya saya diundang terus di sini. Karena saya tidak memiliki motif untuk Anda. Enggak. Tapi seringkali banyak pembicara-pembicara tamu mendekati jemaat gereja orang lain. Karena saya juga adalah gembala, saudara, di Semarang. Saya tidak mau kalau jemaat saya didekati oleh pendeta tamu. Kamu mah mau dekat-dekatin dia untuk tujuan apa? Ada apa-apa dengan dia, saya bertanggung jawab, bukan kamu. Kalau ada yang tidak sempurna, nggak ada apa-apa di dunia ini yang sempurna. Nggak ada, mau cari, mau pindah, cari yang sempurna silakan. Ayo kita rame-rame. Nggak ada. Karena kadang-kadang kita keluar dari status kita sebagai anak dalam gereja hanya karena melihat kelemahan dan kekurangan gembala kita. Dan seolah-olah kita tahu bahwa itu ada di dalam diri orang lain. Tidak semua orang yang diutus Tuhan di sampingmu adalah bapa rohanimu. Bisa saja dia hanya datang sebentar untuk membentuk hidupmu, tapi Anda harus kembali kepada bapa rohanimu yang sejati. Ini yang berbahaya, saudara. Lihat gambar ini. Serigala, wajahnya, badannya domba. Inilah serigala berbulu domba. Ini yang saya khotbahkan tadi pagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ada yang disebut bapa dalam kejahatan. Makanya saya katakan, tidak setiap orang yang datang di sampingmu itu bapa rohani yang baik. Sebab kalau dia tidak menjadi bapa rohani yang baik, dia akan memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingannya, membawamu tidak kepada Kristus tapi kepada dirinya sendiri, lalu mengendalikan hidupmu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada orang banyak di zaman Yesus. Makanya Yesus berkata, bapamu adalah iblis. Mengerikan, saudara. Bayangkan kalau bapak kita adalah serigala berbulu domba, maka artinya masa depan kita tidak bergerak menuju destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Kelihatannya kita terhubung dengan dia, tapi ujung-ujungnya kita tidak berakar di dalam Kristus. Karena tugas seorang bapak rohani itu, saudara, katakan mendampingi. Kata mendampingi itu ada di sampingmu terus. Dia ada di sampingmu. Ada apa nak? Kamu lagi sedih, kamu lagi bermasalah. Saya nggak bisa nolong tapi saya doakan. Dia ada di sampingmu, memegang pundakmu. Ya kan? Dia ada, mendoakanmu. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia ada, Anda butuh dia selalu tersedia. Ya. Selain mendampingi, dia mendidik saudara. Dia pakai rotan. Kalau nggak ada rotan, dia ambil gelas aqua. Saya nggak bilang begitu. Ya. Jadi memang yang namanya dididik itu artinya, kata didik di situ adalah didisiplin. Didisiplinkan. Yang namanya didisiplinkan kan diarahkan. Kalau bengkok, lu bengkok sih, lurus.
Itu mendidik di situ, diajarin. Salah satu hal yang membuat saya senang mengajar di gereja ini adalah karena jemaat di gereja ini adalah memiliki teachable spirit. Anda tahu teachable spirit? Ya tahu? Tahu? Orang yang mau dididik, dikasih tahu. Diajar kebenaran firman Tuhan. Bukan heboh-heboh aja, touch. Bukan. Tapi understandingmu dibentuk pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu menjadi komplit. Anda merasakan kuasanya, Anda juga menerima edukasi dari firman Tuhan yang benar. Dididik dan didisiplinkan. Diberi aturan. Memang aturannya begini. Rumah kalau nggak punya aturan, itu jadi kandang kambing. Harus ada aturan, pulang jam berapa. Ya, kewajibanmu membangun rumah. Itu Anda sebagai anak di dalam gereja berkewajiban membangun rumah. Berkewajiban membangun rumah itu, saudara. Apa kebutuhan dan keperluan dalam rumah itu Anda berkewajiban. Umur 53 tahun saya masih berkewajiban membangun rumah orang tua saya di Nias. Walaupun orang tua saya nggak butuh. Lihat, tugas seorang bapak memberitahu kepada Anda, ini identitasmu di dalam Kristus. Kamu adalah manusia baru. Kamu sudah dimenangkan, kamu sudah dibebaskan. Dan itu membawamu, hubungan itu membawamu dekat kepada Tuhan. Bukan dekat kepada dirinya. Fathering itu membawa kita, mementoring kita menuju Tuhan. Bukan membuat, kan yang namanya kekuasaan itu enak. Nyuruh-nyuruh, gini, enak saudara. Tapi itu salah fathering yang seperti itu. Membuat kita takut pada manusia, itu yang berlaku dan terjadi dalam konteks sosial di Palestina di masa Yesus. Orang lebih takut kepada ahli Farisi, ahli Taurat daripada kepada Elohim sendiri. Dan Bapak rohani itu memiliki tugas untuk menuntun tanganmu. Ayo nah. Kamu lagi jatuh, dinaikin. Ingat perumpamaan tentang kebun anggur? Ketika seorang pemilik kebun anggur menemukan bahwa ada satu ranting kebun anggur yang jatuh ke tanah dan tidak berbuah, dia tidak langsung memotongnya. Setiap pagi dia keliling kebun anggur membawa ember dan lap. Jadi dia dan tali. Dia lihat kalau ada ranting yang tidak produktif, ya, dia naikkan ke atas kembali, dia ikat, lalu dia bersihkan. Itu. Perumpamaan tentang kebun anggur itu luar biasa. Sekali nanti saya akan khotbah tentang itu. Dia bersihkan. Apa yang terjadi? Rantingnya hidup dan berbuah. Itu tugas Bapak rohani. Bukan giliran Anda diberkati, Bapak rohani dekat kepadamu. Giliran Anda nggak diberkati, maka dia tidak dekat-dekat kepadamu. Nah itu Bapak rohani yang palsu. Karena tujuannya adalah membuat Anda tumbuh dengan subur dan berbuah. Dia tidak membiarkanmu, dia telepon. Gimana masalahnya, udah beres belum? Ayo kita doakan lagi. Ya memang sejauh itu, ya sudah. Tapi dampaknya di dalam alam roh itu besar, saudara. Dan seorang Bapak rohani itu menjadi tiang bagi kehidupan rohanimu supaya tegak, supaya kokoh. Dia menjadi covering di dalam seluruh aspek rohani dalam hidup saudara. Itu mengalir dari atas, mengalir. Dan supaya kita semua bisa berada di dalam seluruh tugas Bapak rohani ini, kita harus punya yang disebut dengan spirit of sonship. Kita harus bisa menjadi anak yang baik dong. Haleluya. Kalau Anda tidak bisa menjadi anak yang baik, saudara, Anda gagal di dalam fathering. Lihat anak bungsu yang pergi, gagal toh? Akhirnya dia apa? Berakhir di kandang babi. Banyak orang hari-hari ini hidupnya, usahanya, bisnisnya semula baik, berakhir di kandang babi. Kenapa? Karena dia meninggalkan coveringnya. Kenapa dia meninggalkan coveringnya? Karena dia tidak memiliki spirit of sonship. Selalu hukumnya seperti itu. Sebaliknya, tugas seorang anak rohani, pertama, kenali Bapak rohanimu, bergaul dengan dia, tahu hidupnya. Mungkin Anda tidak bisa datang ke rumahnya, sapa dia di gereja. Jangan justru ketika ketemu gembalamu, takut gue pergi dulu ya. Jangan. Walaupun dia sibuk, mengangguk aja pada dia. Kenali dia, namanya siapa, rumahnya di mana, sukanya dia apa, nggak apa-apa. Oh kamu anak kok. Kenali secara personal. Dan setelah mengenali,
bangun hubungan secara konsisten. Pendoa di gereja ini, Bapak Ibu, saya beritahu kepada saudara, terhubung dengan saya, meminta nasihat saya, menerima arahan-arahan profetik dari saya. Tetapi dengarkan baik-baik, saya tidak pernah berani melakukan itu sebelum mendapat izin dari gembala saudara. Dan beliau mengizinkan, dan mereka juga minta izin kepada Bapak Gembala, baru saya mau kontak dengan mereka. Kalau tidak, saya tidak pernah mau melakukannya diam-diam. Saya merasakan sesuatu dalam spirit saya. Ini penting, saudara. Yang namanya tunduk dan taat dalam otoritas. Karena hubungan. Ikuti teladannya. Jadi role model buat saudara. Coba kalau Anda membuat barang tiruan. Apa yang Anda bawa? Aslinya. Coba buat persis seperti ini. Lalu dari situ nanti muncul grade 1, grade 2, ini premium. Makanya saya paling gak mau pakai barang bermerek kalau tidak benar-benar asli. Karena pemilik barang aslinya pasti tahu itu premium atau grade 1 atau grade 2. Pokoknya kalau tidak asli benar, saya gak mau pakai. Benar loh saudara. Karena yang punya yang asli tahu. Wih, mirip ya. Punya saya asli. Wah, itu ada bedanya di sini. Malu kita. Malu kita. Hidupmu tidak lantas masuk surga hanya karena Anda tenteng-tenteng barang bermerek. Derajat sosialmu mungkin naik sebentar. Tapi kalau ketemu pemilik barang yang asli, ini premium. Semua ini memang orangnya premium. Semua dalam dirinya premium. Coba lihat kiri kananmu, premium enggak? Role model. Teladani. Teladani hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Teladani. Dan taklukkan dirimu kepadanya. Sebab kalau Anda tidak menaklukkan diri kepada Bapak rohani, buat apa fathering? Buat apa Anda minta doa dan tuntunan rohani dari dia? Dan jangan lupa, dia juga adalah manusia, berada di dalam panggilannya. Ambil bagian untuk mendukung panggilannya, pelayanannya. Ambil. Dan ini yang paling penting, yang terakhir ini, saudara. Selalu menjaga batasan. Selalu menjaga batasan, etika dan moral. Ada anak-anak yang menyamar datang dalam kehidupanmu untuk melanggar batasan-batasan etika dan moral dalam keluargamu. Langsung berkata tidak. Harus itu. Ketika saya berdoa buat saudara saja, saya akan berdoa tuh. Yang perempuan-perempuan saya doakan tuh. Ada yang pakai baju terlalu rendah. Saya perintahkan loh. Istrinya Pak Jimmy siapa lagi tadi satu. Saya langsung tuju. Mereka langsung tahu. Tutup dulu dadanya, baru didoakan. Itu Anda kan nggak tahu toh. Kalau saya lihat-lihat tuh Anda nggak tahu kan, karena Anda tutup mata. Iya kan? Tapi itu namanya etika dan moral. Itu yang akan membuat Tuhan percaya kepada kita. Saya bilang, mereka sudah tahu. Kalau saya udah kasih kode begitu, tutup dulu. Iya saudara, penting sekali yang namanya integritas dalam pelayanan. Gimana kita menjadi teladan bagi dunia kalau kita sudah tidak memilikinya? Makanya saudara, ini Anda mau memiliki Bapak rohani? Mau? Pastikan itu adalah gembala saudara. Ini kriterianya. Pertama, terhubung dengan seseorang jangan karena dia terkenal. Banyak itu yang meninggalkan Bapak rohaninya di dalam gereja lokal karena ketemu sama orang-orang terkenal, YouTuber, pergi kemana-mana, saudara. Mancing bareng-bareng, jalan bareng-bareng, ke Israel bareng-bareng. Apalagi, belanja bareng-bareng. Jangan hubungan hanya karena untuk senang-senang. Jangan terhubung dengan seseorang hanya karena dia terkenal. Anda boleh mengagumi pelayanan seseorang, tapi anggap itu sebagai Tuhan yang adalah orang yang dihadirkan Tuhan dalam momentum kehidupan saudara untuk men-trigger kehidupan rohanimu, men-trigger spiritmu. Ingat ya, fathering itu adalah kehidupan yang diimpartasikan. Jadi apa yang ada di dalam dirinya, itu yang akan mengalir dalam kehidupan saudara. Maka sangat penting, fathering itu adalah hubungan yang bertumbuh bersama-sama. Hubungan yang bertumbuh. Sebab kalau hubungannya bertumbuh bersama-sama, maka Bapak rohanimu tidak akan mengendalikan hidupmu.
Dan Anda juga tidak akan mengendalikan bapak rohanimu. Banyak itu. Itu berarti bukan hubungan yang sehat dan bukan hubungan yang baik. Bangun hubungan, saudara. Lihat baik-baik hidupnya, lihat panggilannya, lihat integritasnya, lihat keluarganya. Lihat. Biar itu menjadi sebuah display dalam hidup saudara. Dan biasanya, seorang bapak rohani bisa hadir dalam kehidupan kita karena itu merupakan hasil doa. Makanya hari-hari ini banyak pembicara-pembicara yang terkenal loh saudara. Jangan dengan gegabah, Anda nggak tahu dia, Anda nggak tahu hidupnya, nggak tahu teladannya hanya karena melihat dia begitu banyak pengikutnya, cara ngomongnya bagus, memutar kata-kata. Lalu Anda menjadi terpesona, ini nih bapak rohani yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Jangan, doa dulu. Jangan gara-gara itu, bapak rohani yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidupmu Anda tinggalkan di dalam gereja lokal saudara. Sebab fathering itu bukan tren. Dan biasanya ada ikat janji. Oke, mulai saat ini kamu menjadi anak rohani yang saya bimbing. Tapi sebenarnya ketika Anda berjemaah di dalam gereja lokal, dengan sendirinya ikat janji itu sudah ada. Anda masuk menjadi bagian, saudara, dalam rumah di gereja ini, di LCF ini, maka Anda sudah mendeklarasikan bahwa aku terikat dalam hukum-hukum fathering. Itu sebabnya kalau Anda cool, jangan isinya cuma makan-makan melulu. Nanti orang akan tidak mau pindah cool. Karena kalau nanti pindah cool, di sana gua nggak mau di situ, kenapa? Nggak pernah makan. Oh, kenapa kulit ini rame? Makan terus, saudara. Saudara, hubungan itu firman, bukan hobi, kesenangan, bukan makan-makan. Itu baru cool. Belum gereja, belum lingkup yang lebih besar. Dan perhatikan baik-baik, tidak ada bapak rohani, pemain musik maju ke depan. Tidak ada bapak rohani yang sempurna. Amin, amin. Anda kan melihat Abuna hanya ngajar kepada saudara 1 jam, 2 jam. Coba bergaul dengan saya 1 minggu. Tahu jelek-jeleknya, tahu kelemahan saya, tahu kebiasaan buruk saya. Anda bisa kecewa. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan rumahmu. Jadi kesimpulan kita, saudara. Bapak rohani, fathering and sonship, bukan hubungan di atas permukaan. Itu bicara tentang kedalaman. Kedalaman hubungan. Dalam hidup hubungan suami istri kan, pernah ya saudara yang suami istri, ya baru mau ngomong, istrimu udah ngomong. Belum diomongin, baru terbersih di pikiranmu, istrimu udah ngomong. Sebaliknya, istri baru mikir, suaminya udah ngomong. Pernah mengalami itu? Saya pernah. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Itu karena hubungan. Hubungan. Tapi ada pernah terjadi, saudara, suami istri datang, bertemu dengan seseorang, maksud suami, jangan meladeni orang yang bicara itu. Jadi suami kasih kode. Si istri, maksudnya si istri, dia bilang begini, oh suamiku lagi sayang-sayang sama aku, main mata denganku. Dibalas sama istrinya. Saya berkata, kalian kurang mendalami hubungan. Kan ada bahasa-bahasa simbol antara suami istri itu. Betul ya? Demikian juga dengan dalam gereja, dalam fathering, ada bahasa-bahasa simbol. Kalau Anda ketemu gembala saudara, ketemu, shalom pastor, dia gini. Anda harus bisa memahami apa artinya kalau Pastor Petrus begini. Anda juga harus memahami, halo pastor. Anda juga harus memahami, halo pastor, apa kabar? Anda harus paham bahasa itu. Dan itu karena hubungan. Shalom pastor. Itu artinya jangan dekat-dekat, lagi banyak pikiran. Karena hubungan, bukan hubungan di atas permukaan, dalam. Anda tahu, kapan saatnya pastor saudara bisa ditelepon, Anda tahu. Anda tahu. Bukan pengakuan sepihak. Ya.
Hanya karena dia pernah mendoakan kita lalu kita langsung mengklaim. Tidak, tidak. Ini hubungan dan ini tidak pernah putus oleh waktu. Akan berlangsung terus menerus, dibentuk, Anda bisa kecewa, sakit hati, balik lagi. Ya namanya sejauh-jauh anak pergi, baliknya kemana? Ke rumah. Kasih tahu kiri kananmu, LGF is my church, my family, and my community. Anda tahu artinya kalau Pak Sony udah gini tahu? Karena jam 2 saya sudah harus di bandara. Dukung doa buat saya besok Senin jam 10 saya ujian. Biar saya diberkati Tuhan. Amin.